Nah, kemanaan orangnya nih? Taruhan kalau baik. Belum pas anak guring masih nah. Jadi belum turun lagi. Oke. Pak Ketua mana Pak Ketua? Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ibu Bapak sekalian, hari ini saya minta waktu sebagaimana kegiatan semalam begitu di kelompok 1, saya kira kelompok 2 jam 8 sampai jam 9 begitu ya. Ternyata terlewat juga sehingga tidak bisa jam 8 sampai jam 9. Nah, hari ini waktunya sekitar 1 jam saya minta ke Bapak Ibu di kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, untuk kegiatan yang tadi saya share, saya titip ke Pak Amrullah begitu. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata implementasi budaya positif dan restitusi. Biasanya di sekolah ada peraturan yang kalau melanggar peraturan itu hubungannya dengan dihukum kan begitu ya. Nah, sekarang peraturan ini tidak lagi menggunakan sistem kalau tidak melaksanakan dihukum, tetapi ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini yang akan saya bahas. Yang pertama, saya perkenalkan diri dulu begitu. Ini nama saya. Ada di SDN 3 Kalisongo dan mengajar juga di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan sama, S1, S2 saya ada di UMM, dan itu kontak personnya sudah ada. Bapak Ibu sudah dapat kontak person saya di grup guru atau PPG kelas 10. Saya angkatan kedua menjadi pengajar praktek di guru penggerak.
Angkatan 7 saat ini menjadi fasilitator dan CGP rekognisi. Ini salah satu tugas dalam CGP rekognisi, dan di Kemenag saya menjadi pelatih provinsi untuk PPKB Pro 2, yaitu berkaitan dengan bidang yang sedang Bapak Ibu kerjakan begitu. Sebelum ini dilanjut, inilah yang akan kita lalui. Kita akan mengadakan pembukaan sekitar 10 menit, lalu dilanjutkan dengan paparan materi 25 menit, lalu nanti ada sedikit diskusi dan presentasi bukan satu-satu ke depan begitu Bapak Ibu, tetapi menyampaikan hasil dari LK yang ada, dan nanti ditutup atau penguatan. Baik Bapak Ibu, ini ada gambar. Nah, kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Kupu-kupu, Pak. Oke, kupu-kupu. Bapak Ibu bisa jawab di chat ya. Ada yang kupu-kupu. Oke, yang lainnya gambar apa? Semua kupu-kupu ya. Mirip kupu-kupu ya. Oke, kupu-kupu. Nah, coba kalau ini gambar kupu-kupu. Ternyata elang, iya. Ibu siapa itu? Dibantukan menjawab elang. Nah, ternyata gambarnya iya mirip kupu-kupu, Pak. Ternyata di sana itu telinga gajah ada yang mewarnai. Nah, ketika difoto hasilnya seperti ini. Ada lagi. Waduh, ini terkenal ini kalau bapak-bapak sudah hafal ini. Pembalap, siapa namanya kira-kira, Pak? Jorge. Valentino Rossi. Oh, Rossi. Oke, kita tidak tahu nomornya sebetulnya ya. Kelihatannya begitu, Pak. Kadang kita melihat sesuatu, oh iya begini, begitu. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu sudah punya modal begitu ya. Modal pengetahuan ataupun modal pengalaman. Tapi kadang kita juga ketelisut dengan apa yang kita anggap apa itu begitu ya. Ternyata ya bukan sedang balap begitu ya, tetapi sedang naik sepeda pancal ngegoes begitu. Nah, ini kadang akan membuat apa yang terjadi ketika kita di sekolah dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa ilusi di dalam hubungan antara guru dan murid. Yang pertama, ini dipaparkan oleh William Glasser, bagaimana teori kontrol atau kontrol teori dalam meluruskan miskonsepsi. Yang pertama ada istilahnya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kadang Bapak Ibu merasa, loh saya ini guru, murid itu harus mengikuti apa yang disampaikan atau diberikan oleh guru. Ternyata itu hanya ilusi belaka dalam penelitiannya Dr. William itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan itu akan berupa positif, pasti efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya begini Bapak Ibu. Ketika seseorang nilainya bagus, Bapak Ibu beri reward kan begitu ya. Bisa rewardnya, wah kamu hebat, kamu semangat. Bahkan kalau di SD mungkin beberapa guru bawa permen atau jajan begitu dan diberi hadiah. Itu berupa reward positif. Kita beranggapan bahwa reward atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak juga. Karena ada suatu kejadian di suatu tempat perumahan begitu istilahnya, di sana ada anak-anak yang remaja yang beranjak dewasa, kalau malam minggu itu gitar-gitaran dan berisik begitu ya.
tetangga-tetangga sudah repot. Diberi masukan, diancam, juga mempan, namanya sekelompok, kalau sendiri mah gampang, ini kan sekelompok. Maka ada orang bijak yang agak senior atau sepuh begitu menyampaikan, Mas, Mbak, begitu kira-kira ya, kalau mereka rame, tolong lebih meriah lagi dan lebih rame lagi gitu ya. Jadi tolong lebih meriah dan lebih rame lagi dengan memberikan nanti saya beri 100.000 kalau lebih meriah dan lebih ramai. Jadi malam minggu pertama diberi 100.000 ya makin ramai, Bu. Makin senang begitu. Minggu kedua disampaikan, oh iya bagus kemarin sudah ramai. Sekarang yang sama ya ramai, ini 100.000 lagi. Tetapi minggu ketiga Bapak itu menyampaikan, aduh nak, sekarang Bapak lagi gak punya uang. Gak apalah tetap rame kalau bisa ya, tapi gak ada uang nih. Itu sudah goyah tuh. Waduh, kita harus disuruh membuat si Bapak rame, tapi tidak memberi uang ke kita. Gimana? Oh, yang lainnya pengen rame, yang satunya udah males tuh. Gak usah wes, nah, ramenya berkurang tuh. Minggu keempat diberikan lagi rame gitu disampaikan. Aduh nah, ini ternyata hari ini juga Bapak tidak bisa ngasih uang. Akhirnya mereka yang biasa rame sendiri, terus dikasih reward positif, kira-kira hadiah kalau makin rame ini 100.000 begitu. Setelah itu menyampaikan ke teman-temannya, wes gak usah rame-ramean, enak sekali Bapak itu katanya. Minta rame terus tapi gak ngasih uang. Nah itu contoh bahwa penguatan positif tidak senantiasa efektif. Jadi kalau memberi penguatan positif, itu memang memberikan mereka penguatan, tapi secara eksternal, bukan dalam diri mereka sendiri. Dan ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter. Itu juga hanya ilusi. Ternyata ketika dikritik, dia bisa berubah, begitu ya. Tetapi faktornya eksternal juga. Jadi memberi penguatan positif atau negatif, itu pun faktornya eksternal, berubahnya nanti sementara. Dan terakhir bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa kepada yang di bawahnya. Itu sama dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, ketika mendapatkan beberapa ilusi yang sebetulnya menurut kita, ya itu sudah saklek benar begitu ya, turun-temurun juga seperti itu kira-kira. Tetapi ternyata semuanya hanya ilusi semata, hanya sementara, bisa jadi di sekolah Bapak Ibu baik, tetapi di luaran dia kurang begitu ya. Bahkan bisa berbuat sebaliknya. Nah itulah ilusi yang menurut Dr. William itu perlu diluruskan. Terutama kita menjadi guru begitu ya. Dan berikutnya, kadang Bapak Ibu kan membuat peraturan kelas ya. Kesepakatan bersama istilahnya kalau SMP ke atas. Jadi ada yang istilah baru sekarang itu bukan kesepakatan bersama, tetapi keyakinan kelas. Berbeda dengan kesepakatan bersama, misalnya kesepakatan bersama itu masuk tepat waktu. Nah, itu adalah kesepakatan bersama. Tapi keyakinan kelas itu harus bisa lebih abstrak dari peraturan yang konkret itu. Misalnya ketika, ayo masuk kelas. Tidak masuk kelasnya yang ditulis, tetapi ditanyakan, apa keuntungan? Oh, atau hikmahnya kalau masuk kelas tepat waktu. Semua harus paham dan itu harus yakin begitu. Oh, hikmahnya tidak mengganggu teman kalau saya datang ketika Bapak Ibu misalnya sedang menerangkan, berarti saya kerepotan. Bapak Ibu harus ngurusin saya dan teman-teman terlambat atau terganggu. Itu berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Keyakinan kelas itu apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan atau dilakukan oleh peserta didik
Lalu ditanyakan, apa untungnya, apa positifnya, sehingga semuanya paham. Jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan dilarang merokok begitu ya. Atau kalau terlambat, ayo nak apa hukumannya? Karena kemarin baru-baru ini di kami di Kabupaten Malang begitu, ada guru energik padahal gurunya itu membuat kesepakatan kelas. Kalau rame dicubit bareng-bareng oleh satu kelas. Bayangkan kalau yang mencubit anak kelas 3 itu kan sekuat tenaga, beda dengan guru kalau mencubit siswanya kan. Lah itu ada yang rame dipegangi oleh gurunya, terus teman sekelasnya nyubit. Jadi besoknya ungu-ungu, wali siswa tidak menerima, ya agak panjang urusannya. Jadi bukan kesepakatan bersama, justru keyakinannya. Kenapa tidak boleh rame? Semua siswa harus paham kenapa tidak boleh rame. Kenapa tidak boleh mengganggu? Kenapa misalnya di sekolah tidak boleh merokok? Bukan aturan tidak bolehnya, tetapi kenapa tidak bolehnya itu harus paham bersama. Nah, ketika keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan dipahami oleh semua warga kelas, maka semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Ada curhat pendapat, terus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dia tidak saklek di awal, sudah jadi sampai akhir ya Bapak Ibu. Tetapi keyakinan kelas ini bisa berubah di tengah, mungkin ada kekeliruan atau apa, jadi tidak rigid. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Maka ketika membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu ada istilahnya kebutuhan dasar manusia. Karena ketika seseorang melanggar, itu kemungkinan ada yang ingin didapatkan dari kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini terjadi pada semua yang hidup ya. Artinya baik mamalia, termasuk kita mamalia, ada otak yang lebih dasar lagi, yaitu otak reptil. Yang penting bisa bertahan hidup. Yang kedua, dia mencari rasa diterima atau kasih sayang. Kadang ada yang bandel gitu ya, ternyata pengen perhatian saja begitu. Lalu penguasaan, ingin menguasai. Biasanya orang yang nggak naik kelas, kalau dulu ada ya, sekarang nggak boleh. Wah, itu jadi berkuasa sekali di sana. Atau mendapat kesenangan atau kebebasan. Nah, ini semua adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika ada permasalahan pelanggaran, maka kira-kira dia itu nyari apa ya? Kenapa melanggar begitu? Tidak kita yang mencari, tapi dengan istilahnya restitusi. Nah, kita akan mencoba bagaimana contoh restitusi. Jadi di sini bagaimana konsep disiplin menjadi unsur utama dalam terwujudnya budaya yang baik atau budaya positif. Karena kebanyakan dari kita ini tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Dikit-dikit harus disiplin. Dan juga berpendapat bahwa mendisiplinkan siswa-siswa bagian dari paling menantang dari pekerjaan Bapak Ibu. Apalagi guru agama ya. Dikit-dikit tuh guru agamanya siapa, kena gitu ya. Padahal ngajarnya hanya 3 jam 1 minggu. Tapi kalau ada masalah, wah guru agamanya begitu. Guru yang lain mah bebas, apalagi guru kimia, matematika, fisika. Ya PPKN kena lah imbasnya dikit begitu ya. Maka pertanyaannya, apakah ancaman atau hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa? Coba Bapak Ibu bisa jawab, setuju atau tidak, hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Boleh di chat, dijawab. Atau raise hand, boleh langsung raise hand kalau yang mau berkomentar. Apa
open mic langsung boleh. Ya, Pak Yahya. Oh, Pak Yahya, batuk-batuk sorry Pak Yahya. Paham Ruloh. Ada yang mau disampaikan? Iya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bapak dosen. Kalau kita melihat tingkatan satuan pendidikan itu bisa juga Pak diterapkan ancaman hukuman itu kepada peserta didik. Kalau misalkan di tingkatan sekolah dasar, kan anak-anak itu biasanya takut ya dengan ancaman itu Pak. Jadi kita ancam sedikit, mohon maaf nih Pak. Jadi bisa saja memberikan efek yang positif itu ya. Dia tidak berani melakukan sesuatu. Tapi kalau tingkatannya yang lebih tinggi seperti anak SMA ya Pak, itu berikan ancaman, kamu ini kayaknya diketawai aja itu Pak. Itu pendapat saya Pak. Iya, bahkan diajak berantem ya Pak. Ada Oke. tuh di medsos itu, guru-guru muda gitu, terlalu streng begitu. Kalau nggak ban motornya digembosi, ban mobilnya digembosi, lah pulang tuh dibelokan, diancam begitu ya. Nah, jadi saya lanjutkan tadi pemahamannya ya bisa, karena di semua sekolah juga memang ada peraturan hukuman kan begitu ya. Ini nanti dihukum, kalau apa dihukum, tidak boleh apa, kan begitu. Nah, kalau misalnya seperti tadi, bahwa nanti akan dihukum dan seterusnya, sebetulnya ketika Bapak Ibu membuat peraturan, coba kita flashback, bahwa saya akan membuat peraturan agar gitu kan, kehidupan di sekolah atau di kelas itu nyaman untuk semua. Jadi semuanya nyaman begitu ya. Tetapi kadang memang terjadi suatu pelanggaran. Nah, pelanggaran itu terus dihukum aja. Nah, ketika memberi hukuman, ada perbedaan antara hukuman ya, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman ya yang terganggu nyaman, tetapi yang dihukum menjadi tidak nyaman, kan ada yang kadang begitu ya. Tetapi ada apa itu sanksi dan konsekuensi restitusi. Nah, di sini hukuman itu bisa berupa fisik atau verbal. Tidak terencana. Hukuman itu kadang tidak terencana. Siapa yang merencanakan mau menghukumkan begitu? Tiba-tiba saja terbentuk aja hukuman. Kadang ada yang terlambat, lari di 2 keliling lapangan voli gitu ya, lapangan basket. Biasa begitu. Tanpa ada diskusi, pengarahan dari pihak guru lain. Nah, itu hukuman, kira-kira begitu ya. Kalau sanksi, itu sudah ada peraturan yang terencana. Sudah disepakati. Nah, itu beda sedikit ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Seperti kesepakatan masuk jam 7, kalau tidak ya berdiri dulu, atau hafalan surat-surat pendek begitu ya. Nah, itu sanksi dan konsekuensi. Tapi dalam keadaan khusus biasanya belum ada kesepakatan kelas, maka Bapak Ibu bisa melakukan restitusi. Ini langkah terbaik dalam penyelesaian. Saya ada sedikit video Bapak Ibu. Kita tonton sebentar video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, Maaf, Bu. pasti terlambat. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kau tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah melihat ya, ternyata mungkin kalau direfleksikan, saya termasuk Bapak Ibu sekalian, itu ada di salah satu posisi dari kelima kontrol itu. Jadi, kalau misalnya untuk tadi setuju adanya hukuman selama tidak melanggar HAM, begitu ya. Setuju batasan pendidikan, tidak melanggar. Posisi teman, oh ini, kalau dari video, ini Pak Amrullah berpendapat posisi teman ini asik, tetapi kurang sip untuk guru, terus merubahnya itu juga ya agak sulit, tapi memang nyaman ya, kita juga gak punya masalah, begitu kira-kira. Ya, dari Bu Dana apa Pak Dana Wahyu? Posisi manajer ini bisa menambah waktu terlambat karena kelamaan ngobrolnya. Ya, karena dihitung tadi manajer mirip ngobrol begitu ya. Tetapi justru mendalami bagaimana faktor perubahan internal bisa didapatkan atau dipegang teguh oleh siswa tersebut. Nah, kalau Pak Amrullah, semoga guru bisa menerapkan posisi manajer. Baik, ada beberapa posisi kontrol yang 5 tersebut. Kalau saya jabarkan lebih banyak dari 5 posisi kontrol yang dimiliki begitu. Kira-kira begini Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol 1 dan 2. Jadi kalau posisinya 1 dan 2, yang ini 1 dan 2, ini posisinya eksternal tapi negatif. Eksternal negatif. Sedangkan 3 dan 4, ini juga eksternal tapi lebih positif. Jadi yang ini negatif, menghukum dan membuat rasa bersalah, hasilnya lebih banyak negatifnya begitu ya. Dia berubah, tapi tadi ada unsur dendam, terus kena mental, kira-kira begitu kata anak-anak sekarang ya. Tapi ketika menjadi teman dan pengontrol, ini eksternal dan bisa berbuat perubahan, tapi sifatnya karena eksternal tidak akan tahan lama. Mungkin gurunya mutasi atau pindah kelas beda guru, itu bisa berubah juga begitu ya. Nah yang paling baru begitu, yaitu dengan manajer, fungsi manajer ini. Sayangnya fungsi guru manajer ini biasanya didapat di BK ya, guru BK begitu.
Tetapi sekarang Bapak Ibu semuanya harus menguasai juga bagaimana posisi manajer. Nah, ini waktu kita terbatas. Tadi saya janji jam 1, ada 15 menit lagi. Kita akan tonton satu video begitu sebelum saya tutup dan saya akhiri. Bagaimana posisi manajer yang kata Bu Dana Wahyu itu memang waktunya panjang, waktunya lebih banyak, tetapi hasilnya sebetulnya bisa lebih maksimal. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, ini sudah tahap akhir kegiatan kita. Ada beberapa poin yang masuk ya dari Bu Dana. Kalau posisi yang di manajer satu orang enak begitu ya. Tetapi ada posisi teman, itu kan misalnya posisi teman, ada grup-grupan begitu. Kalau satu kelompok bagaimana merestitusinya? Bisa terjadi perkelahian, satu kelas, antar jurusan, atau antar sekolah, itu restitusinya bagaimana? Baik, jadi ketika Bapak Ibu melihat kalau perkelahiannya sudah kelompok begitu ya, maka biasanya ada pimpinannya. Nah, pimpinannya itu dulu sebetulnya yang harus kita beri tahapan restitusi. Karena restitusi ini 4 mata baiknya. Jadi tidak bisa merestitusi satu kelompok. Sama halnya kalau Bapak Ibu, maaf misalnya ada di satu grup begitu ya. Saya mau menasehati teman saya. Ya tapi di grup itu namanya ngajak berantem ya. Mau menasehati satu grup tapi di grup. Ya enggak. Jadi diambil saja kepalanya dari grup itu kalau suka berantem antar grup, geng, kelas, jurusan, bahkan sekolah. Jadi jangankan anak-anak ya, antar kampung gitu loh bisa tawuran begitu ya kira-kira. Nah itu dipegang saja dulu satu, terus direstitusi. Maunya tuh apa begitu. Apakah sepakat kalau hidup nyaman, santai, semuanya kerjasama. Sehingga restitusi ini yang Bapak Ibu mau bagaimana menindaknya. Bisa dari awal kalau berat, tapi kalau yang ringan-ringan kan tidak perlu dari awal. Tinggal sudah paham nggak baiknya gimana, inginnya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kan begitu ya. Baik, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Belum ada, sudah siap ini melakukan restitusi. Ini materi sebetulnya 2 bulan ya, 2 minggu. Jadi satu modul 2 hampir 2 bulan Bu. Ini materi untuk 2 bulan. Diciutkan begitu menjadi hanya 1 sampai 1,5 jam. Memang banyak di belakangnya materinya begitu ya. Tapi Bapak Ibu silahkan nanti saya coba kirimkan PowerPoint-nya. Dan saya tidak mungkin melanjutkan ini karena masih ada beberapa hal yang tidak mungkin saya bahas sekarang begitu ya. Misalnya kita urutkan pertimbangan lah yang penting ketika Bapak Ibu mengambil suatu keputusan, kebutuhannya apa, terus hukumannya atau konsekuensi atau restitusi yang mau Bapak Ibu ambil, lalu posisi kontrol mana yang akan Bapak Ibu perankan.
Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan saya ini di posisi kontrol apa kan begitu ya. Sehingga ada beberapa studi kasus yang Bapak Ibu bisa untuk latihan. Yang penting jika ada permasalahan di kelas atau di sekolah, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan. Tapi kegiatan kita 1 minggu, saya 2 bulan sekali mengadakan seperti ininya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat sedikit secuil begitu ilmu dari kegiatan kita. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Amin. Bagi yang belum, nanti kita akan bertemu dengan Bapak dosen ya, jam 8, berarti jam 9 bagi Bapak Ibu, jam 8 bagi kami. Pokoknya semangat selalu, sehat selalu. Ini belum finish, Bapak Ibu masih setengah jalan, masih ada setengah jalan lagi, dijaga kesehatannya. Nun wal qalami wa mayasturun, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berjuang di dunia pendidikan. Amin. Wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu boleh live dari grup. Saya izin stop rekaman dan menyelesaikan kegiatan. Silahkan dilanjutkan kegiatan hari Minggunya. Sarwan.